Kita masuk ke slide berikutnya tentang sadar ada ini. Yang pertama adalah tingkat keluhuran tertinggi tidak mengenal luhur. Apa yang dimaksud dengan tingkat keluhuran tertinggi? Tingkat keluhuran tertinggi itu adalah polo miao tsuhui kita. Kalau awalnya para suci, para Buddha datang dari nirwana, datang ke dunia ini, kita juga datang ke dunia ini, awalnya kita hidup sangat luhur. Kalau zaman dahulu contoh saja ya, yang tidak terlalu ekstrim sekali yang masih kita ketahui, misalnya zaman dahulu ketika waktu kecil, kita kalau dimarahin sama orang tua kita nggak perlu susah-susah orang tua kita itu teriakan atau marah atau memukul atau apa. Orang tua itu cukup hanya melihat kita dengan mata saja, kita sudah menunduk. Kalau zaman dahulu begitu, kita sudah diam, kita sudah menunduk. Orang tua hanya melihat sebentar saja dengan ekor mata, kita sudah terdiam. Karena apa? Keluhuran itu masih ada. Tetapi ketika sekarang ini, jangan kata orang tua melihat dengan ekor mata, memberikan peringatan. Orang tua sudah marah pun masih galakan anaknya. Karenanya itu keluhuran yang tertinggi itu adalah datang dari nurani kita apa adanya, bukan sesuatu yang bisa diajarin. Anak sekarang, walaupun kita ajarin dia, oh kamu harus bakti, itu karena di dunia saat sekarang ini tidak lagi mengenal luhur. Karena di dunia kebanyakan anak-anak sudah tidak lagi mengenal nuraninya sendiri, datang dengan sebab karma yang macam-macam, sudah tidak lagi mengenal luhur. Maka keluhuran itu baru harus diajarkan. Tao diturunkan pada saat yang paling genting. Kamu supaya Tao diturunkan pada saat di dunia ini sama sekali sudah mau kehilangan Tao. Baru Tao diturunkan lagi, diajarkan lagi. Tetapi pada awalnya ketika Tao begitu tinggi berkumandang pada setiap orang, setiap kehidupan begitu sejahtera, begitu makmur, begitu saling menyayangi, saling menghargai, pada waktu itu tidak perlu ada pengajaran apapun. Karenanya itu tingkat keluhuran tertinggi tidak mengenal luhur. Jadi kalau orang memang luhur dari sananya, tidak perlu diajarin tentang keluhuran. Dalam kitab Xinjing dikatakan, Sang si wu zhen, xia si hao zhen, sang de bu de, xia de zhi de, zhi zuo zhi zhe, bu ming dao de. Pembina sejati itu, pembina yang tingkat tinggi, tingkat luhur, dia nggak tahu, beliau tidak tahu yang namanya luhur. Beliau berbuat memang sesuai nuraninya seperti itu. Mesti menolong orang, mesti berwelas asih, mesti mengorbankan hidupnya hanya untuk kepentingan orang banyak dan melupakan kesenangan dirinya akan dilakukan dengan wajar, tanpa ada embel-embel, tanpa ada bonus, tanpa ada karena hadiah, tanpa karena kenamaan atau tahta ataupun harta, bukan demikian. Tetapi semata-mata datang dari keluhuran dari nuraninya. Nah, itu dinamakan pembina sejati. Maka pembina sejati karena tidak mengerti apa yang namanya luhur, tetapi luhur itu terjadi dengan sendirinya, maka pembina sejati juga tidak mengerti untuk pamer. Tidak perlu. Dia juga tidak menuntut orang lain, beliau melakukan segala sesuatunya sewajarnya, sehingga tidak juga perlu orang tahu atau tidak tahu, itu tidak jadi masalah. Karena memang seharusnya seperti itu. Kalau pembina yang menggunakan kepintaran, yang belajar akan keluhuran, yang mempunyai banyak sekali pengetahuan tentang keluhuran, maka dia merasa dirinya pintar. Ketika dia merasa dirinya luhur atau merasa dirinya pintar, maka sesungguhnya dia tidak mengerti luhur yang sebenarnya. Itu sudah mesti belajar untuk baru bisa jadi luhur. Karena polo miao tsuhui-nya belum bisa dimunculkan spontanitas, maka kita harus belajar tentang luhur. Tetapi kebanyakan pembina awal ini, karena tidak memahami keluhuran yang sejati, kebanyakan suka pamer. Dan kalau dikritik tidak suka.
masih bisa Singtongnin. Luhurnya itu tidak bersumber dari nuraninya, masih mengandalkan perangai manusianya, hati manusianya. Kebajikan luhur tidak mengenal luhur, kebajikan umum memahami baik. Kebajikan yang luhur itu datang dari nurani. Anak bayi begitu menyenangkan, begitu luhur, tapi anak bayi tidak tahu namanya luhur itu apa. Kebaikan umum itu diajarkan, dikasih tahu. Ketika orang berbuat tidak baik, dikatakan, oh kamu begini nggak baik, harusnya kamu begini-begini. Ketika anak tidak tahu berbakti, maka bakti itu harus diajarkan. Tetapi ketika anak memang sudah dari sananya mengerti berbakti, sebenarnya nggak perlu diajarkan pun dia bisa berbakti. Terjadi dengan sendirinya. Karenanya itu di dunia ini ketika keluhuran kita hilang, itu karena tumbuh lahir yang sudah terlalu lama. Sehingga kita tidak lagi mengenal jati diri kita sendiri. Lao Tzu ingin menyampaikan demikian. Kalau kita masih terikat kepada hati manusia kita untuk menunjukkan keluhuran itu, maka kita tidak akan memahami keluhuran yang sesungguhnya, keluhuran tingkat tinggi atau tahu itu sendiri. Contohnya langit dan bumi memberikan kita, mengayomi kita dalam kehidupan yang tidak ada putus-putusnya, memberikan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik. Itu adalah keluhuran tertinggi. Tetapi apakah manusia menghargainya? Apakah manusia memahaminya? Tidak. Kalau belum mentok, manusia akan merusaknya. Ketika sudah mentok, manusia akan menyalahkan langit tidak melindunginya. Manusia itu tidak mengenal luhur. Tapi langit dan bumi, walaupun kita memaki, walaupun kita tidak suka, walaupun kita suka, langit dan bumi tidak demikian, tetap luhur. Di langit ini tidak ada misalnya orang jahat ditenggelamkan ke dalam laut atau tenggelamkan ke bumi, tidak demikian. Tetap diberikan matahari oleh langit. Jadi keluhuran yang tertinggi itu tidak pamrih, adalah Tao yang sejati. Kemudian berikutnya adalah ada satu kisah dari salah satu kehidupan Buddha Sakyamuni beliau, yaitu beliau ada satu kehidupan sebagai seorang pembina. Beliau membinanya dengan cara ekstrim ya. Dalam beberapa kehidupan beliau sebenarnya sudah menjadi pembina yang ekstrim. Kadang-kadang kalau mengorbankan tubuh raganya pun beliau tidak ragu, mengorbankan harta bendanya pun beliau tidak pernah kekurangan, kehilangan, karena besarnya amal pahala dalam tidak terhitung banyaknya masa kehidupan beliau. Jadi ada salah satu kehidupan beliau itu seorang pembina yang kalau ketemu sesama pembina, misalnya orang marah kepada dia akan mengatakan kepada orang itu bahwa maaf, saya tidak berani menjahati Anda, karena Anda akan menjadi Buddha di masa depan. Kalau saya menjahati Anda berarti saya menjahati Buddha, maka saya tidak berani katanya. Setiap kali dia ketemu orang, dia selalu mengatakan demikian. Jadi kadang-kadang orang bisa kesel sama dia. Misalnya dia ketemu dengan pembina, mengatakan demikian, pembinanya udah terlanjur bangga. Tetapi nanti kalau dia ketemu sama orang biasa, bahkan penjahat sekalipun, dia tetap akan mengatakan kata yang demikian, orang jadi kesel. Sampai akhirnya karena orang kesal sama dia beliau ini sering dipukuli, sering dibully, sering dijahati. Tetapi beliau tetap walaupun dipukuli setengah mati, walaupun dijahati, dilukai, beliau tetap mengatakan, saya tidak berani melawan Anda karena Anda adalah Buddha di masa depan. Kalau saya melawan Anda berarti saya melawan Buddha. Akhirnya terjadilah kondisi di mana dia terluka dengan parah sekali. Tetapi walaupun demikian, itu adalah salah satu dari kehidupannya Buddha Sakyamuni. Salah satu dari keluhuran yang tidak terbatas yang beliau miliki. Kemudian Lao Tzu dan beliau juga, maha sesepuh beliau juga sering mengatakan kepada kita, kalau kita bisa memahami akarnya, maka kita bisa langsung mencapai kebudahan. Tetapi kalau kita tidak memahami akarnya, itu disebut pembina pada umumnya. Jadi membina diri itu gampang-gampang susah. Kalau gampang
kita bisa langsung bertobat kembali kepada hati sejati kita, punya keyakinan yang mumpuni kepada keluhuran yang ada pada diri kita, sesungguhnya kita semua langsung bisa menjadi Buddha. Tetapi ketika itu tidak bisa, kita masih belajar ke sana sini, gunakan kepintaran kita walaupun seberapa pandainya kita membabarkan Dharma, seberapa bisanya kita menyampaikan seluruh kitab suci, belum tentu kita bisa mengerti untuk menggunakannya. Belum tentu kita bisa mencapai kesempurnaan keluhuran yang sebenarnya. Di dunia ini, kita datang ke dunia ini hanya untuk menyelesaikan karma kita di dunia ini. Apabila kita tidak bisa menyelesaikannya, maka sebenarnya kita akan menimbulkan karma yang baru lagi. Kalau demikian, walaupun di dunia ini seberapa kaya, kedudukan seberapa tinggi pun, kita tidak perlu menyombongkannya. Karena kalau disombongkan pun di dunia ini tidak menjadi jaminan bagi kita untuk mencapai kesempurnaan. Pertanyaannya adalah, menjadi milioner mana yang lebih kaya, lebih makmur ketimbang menjadi Buddha? Kalau orang yang tidak mengerti, masih terikat kepada duniawi ini, dia akan mengatakan bahwa tentunya menjadi milioner lebih menyenangkan, lebih jadi pilihan. Tetapi masalahnya menjadi milioner itu hanya mimpi sesaat. Dan resiko di dunia ini untuk melakukan kesalahan, membuat dosa itu besar sekali. Sedangkan menjadi Buddha, mencapai kebudahan itu adalah langgeng dan abadi, memang kapasitas kita awalnya. Dan Buddha itu di alam nirwana lebih-lebih makmurnya daripada milioner di dunia ini. Karenanya itu kembali lagi kepada tujuan dari kehidupan kita, tekad kita di dunia ini. Kemudian slide berikutnya adalah, tadi dikatakan keluhuran yang sejati tidak mengenal luhur. Dan tingkat berikutnya, maksudnya orang berikutnya yang di bawah dari yang tadi itu adalah dipuja dan disukai. Kalau yang tadi itu memang luhur, roh suci kita, para suci, para Buddha, memang dari sananya keluhuran itu apa adanya, tingkat pertama. Tingkat yang lebih turun lagi adalah dia dipuja dan disukai. Misalnya di dunia ini ada orang suci, ada guru yang bijaksana, ada panutan, ada orang yang mempunyai kepintaran, keluhuran, maka dia dipuja dan disukai. Tingkat berikutnya adalah ini. Mengapa seseorang di dunia ini bisa dipuja dan disukai? Karena dia sudah beberapa kehidupan mengikat jodoh baik dengan umat manusia. Apabila kita pikirkan kembali, begitu banyak Buddha, begitu banyak para suci, kenapa yang terpilih adalah Cikung Hopo Lause, Buddha Maitreya beliau. Kalau Cikung Hopo Lause dibilang masih cukup tenar ya, tapi kalau Ye Hui Pusa, ibu guru suci kita, nggak terlalu banyak orang kenal. Lebih banyak kenal kepada Kufo, Kuan Yin Pusa. Kenapa nggak pilih yang lebih tenar? Kalau Mila Kufo juga awalnya tidak terlalu tenar, tetapi saat sekarang menjadi tenar. Mengapa beliau-beliau itu yang dipilih untuk terpilih untuk akhir zaman ini? Karena dalam beberapa masa penciptaan semesta raya ini, ketiga guru suci kita ini, beliau-beliau inilah yang memiliki jodoh yang paling kuat untuk pelintasan di akhir zaman ini. Jadi pemilihan itu juga bukannya sesuatu yang sembarangan, tapi itu sebabnya ketika tahu dilaksanakan, penjuru semesta mendukungnya, memujanya, menyukainya, mengikutinya, berkorban untuk bersama-sama melaksanakan cita-cita beliau. Itu karena sudah tidak terhingga banyaknya masa, beliau-beliau itu tetap memberikan kegunaan kepada umat manusia, tidak ada hentinya sampai kepada saat ini. Karenanya itu dengan sendirinya disukai, dengan sendirinya dihormati. Karena seorang suci mempunyai kualitas tau, luhur, bajik, bijak, maka menjadi pembabar, dia bisa memberikan, maka orang bijak itu bisa memberikan sesuatu yang membuat orang merasa hidupnya terselamatkan.
Tetapi apabila dharma yang disampaikan itu hanya sekedar kata-kata saja, belum tentu orang bisa ikut menghormati, karena tidak memberikan manfaat yang bisa membuat dia benar-benar terbebaskan dan mencapai nirwana.